Selamat sore teman-teman. Kali ini pada hari Minggu tanggal 16 Januari 2022, kami tengah melintas dari kawasan Pluit menuju Mall Anggrek. Maksud kami Mall Taman Anggrek, Jakarta Barat. Nah, kali ini kami akan melintasi beberapa jalan, diantaranya adalah Jalan Jembatan Dua Raya, kemudian Jalan Latometen, dan Jalan S. Parman, Jakarta Barat. Kali ini kami akan berbagi informasi mengenai histori Jalan Latometen, di mana Jalan Latometen ini meskipun diambil dari seorang pahlawan nasional berasal dari Ambon, mungkin masih ada di antara kita masih ada yang belum tahu siapa sebenarnya Latometen itu sendiri. Nama Profesor Dr. C.A. Latometen sebenarnya selain bergelar pahlawan nasional, namanya diabadikan menjadi nama jalan yang membentang di depan Rumah Sakit Jiwa Soeharto Irjen Grogol, Jakarta Barat, dan juga Rumah Sakit Tentara Ambon. Namun seperti kami sampaikan tadi, di antara kita mungkin masih ada yang belum begitu mengenal siapa sebenarnya Latometen tersebut. Saat ini kami sudah melintas di Jalan Jembatan Dua Raya ke arah timur menuju ke Jalan Latometen. Tadi kami melintas dari jalan atau kawasan Luit di Jalan Bandengan. Nah, saat ini kami sudah tiba di flyover Tubagus Angke dan sedikit lagi sudah akan memasuki Jalan Latometen. Perlu kami informasikan bahwa Profesor Dr. C. Latometen, begitu ia dipanggil oleh teman-teman seperjuangan, merupakan ahli jiwa generasi pertama di Indonesia. Tidak banyak yang bisa diketahui tentang masa kecil pria kelahiran Ambon tahun 1888 tersebut, kecuali dari keluarganya yang merupakan keluarga dari nelayan. Kami masih mengarah ke timur, sekarang sudah melintas di flyover Tubagus Angke dan sudah tiba di Jalan Latometen. Dan Latometen ini berada di Kecamatan Grogol, Jakarta Barat. Kami sudah terus melintas ke arah timur dan seperti pada umumnya anak lelaki di negeri maksudnya di desa Rutong, tempat tinggal keluarga Latometen, dia sudah membantu ayahnya sejak belia, dan Latometen tak hanya ikut melaut dan menangkap ikan tapi juga memasarkannya ke kota Ambon. Kami sudah hampir tiba di depan Mall Season City dan mengarah terus timur ke arah Grogol. Kendati masa kecil dilalui begitu keras, Latometen tak ingin menyerah dan terus bersemangat dan bersekolah. Ia akhirnya bisa masuk Stovia, dan setelah lulus dari Stovia ia bekerja di Rumah Sakit Jiwa Lawang, Malang, Jawa Timur, menjadi asisten dokter PHM Travaglino. Kami saat ini sudah tiba di depan Mall Season TV. Dan sambil bekerja, Latometen kerap mengikuti pertemuan Jong Ambon dan aktif di Asosiasi Dokter Hindia, dan pada tahun 1919 organisasi itu menuntut peningkatan status profesional dokter pribumi. Mereka memprotes pemerintah kolonial yang tidak memberi izin praktek atau gaji rendah dan beban kerja yang lebih berat dibanding dokter kulit putih. Para dokter pribumi ini kemudian ditempatkan di pelosok di mana jumlah fasilitas medisnya sangat minim. Kami sudah melintasi Mall Season City dan sekarang di kolong tol dalam kota, dan sedikit lagi sudah akan tiba di Grogol. Dan pada November
2019 diadakan pertemuan besar yang menghadirkan beragam organisasi nasionalis seperti Budi Utomo, Ambon Student Food, dan Sarekat India. Dalam pertemuan itu, Latometan ikut berpidato tentang nasib dokter pribumi. Masih aktif dalam gerakan nasionalis, ia kerap bisa mendapat beasiswa dari pemerintah Belanda pada tahun 1922, dan Latometan berangkat ke Belanda untuk melanjutkan studinya. Latometan menerima gelar kedokteran Belanda pada tahun 1924. Setahun kemudian ia meraih gelar doktoral dalam bidang medis dengan disertasi Over de Carmen van de Nervus Agglomeratorius. Setelah kembali ke India, Latometan tak banyak aktif di pergerakan nasional politik dan ia fokus pada pengobatan khususnya untuk pribumi. Dan pada tahun 2027 ia menjadi pengawas rumah sakit jiwa di Sabang, dan tahun 36 ia kembali bertugas di Rumah Sakit Jiwa Lawang, Jawa Timur hingga pendudukan Jepang. Pada tahun 1946, Latometan diangkat menjadi profesor psikiatri di Sekolah Tinggi Kedokteran Cikal Bakal Fakultas Kedokteran UI. Dan di usianya sebenarnya ia masih percaya sebagai Inspektur Rumah Sakit Jiwa di Kementerian Kesehatan Indonesia dan anggota Dewan Pertimbangan Agung bersama rekan sesama Dr. Rajiman Wijodi Dingrat. Dan kami saat ini sudah melintas di flyover Grogol. Sedikit lagi kami sudah memasuki Jalan S. Parman, dan di jembatan atau flyover Grogol inilah pernah terjadi tragedi Trisakti pada tahun 1998 yang menewaskan sejumlah mahasiswa. Dan Grogol ini cukup dikenal karena selain ada Rumah Sakit Sumber Waras, juga ada dua universitas yang terkenal, yaitu Universitas Trisakti dan Universitas Tarumanegara. Dan kembali ke Latometan, karena perlakuan buruk di penjara Jepang rupanya merusak kesehatan Latometan, dan akhirnya ia meninggal dunia di Rumah Sakit Perguruan Tinggi Jakarta pada 30 Mei 1948 dalam usia 60 tahun. Dan kami sudah melintas di depan kampus Trisakti. Sekarang sekali lagi tujuan akhir kami adalah di Mall Taman Anggrek, masih di kawasan Jakarta Barat. Dan di sebelah kanan kami adalah tol dalam kota dari arah Fluid menuju ke Semanggi maupun juga Cikampek. Dan di sebelah lajur sebelah kanan ini adalah tol masuk dalam maksud kami pintu masuk tol untuk menuju ke Tangerang maupun juga Merak. Kami terus melangkah ke timur. Sedikit lagi kami akan berputar di bawah atau di kolong flyover Tomang untuk menuju ke Mall Taman Anggrek yang sudah tidak terlalu jauh lagi. Dan inilah sebelah kanan kami inilah adalah Mall Taman Anggrek yang akan atau tempat tujuan akhir kami di hari Minggu sore ini. Dan kebetulan pada Minggu sore ini cuaca tidak begitu cerah, namun juga tidak hujan. Demikian teman-teman, informasi yang kami sampaikan mengenai sekilas tentang pahlawan nasional Latometan. Mudah-mudahan bermanfaat. Salam dari kami, terima kasih, sampai jumpa.